Seorang pria muda menderita dalam kehidupannya karena kematian ibunya yang diduga dilakukan oleh istri kedua ayahnya. Untuk menghindari kekesalannya, dia pergi ke kota dan bertemu dengan seorang wanita, Kate, yang mirip seperti ibunya. Lalu apakah Kate akan menerimanya sebagai ibunya atau sebaliknya? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Hari-hari hidup Hallam menghabiskan waktunya di rumah pohon, dan kesempatan itu dia suka mematai-matai para pasangan yang berpacaran di sekitar rumah pohonnya. Hallam bahkan memiliki beberapa dari daftar setiap pasangan muda yang dia catat selama seminggu. Meskipun hari-hari hidupnya untuk kesenangan seperti Tarzan berada di rumah pohonnya, dia masih menderita tentang kematian ibunya yang penuh kecurigaan terhadap istri kedua ayahnya, Verity. Saat makan malam bersama di restoran untuk merayakan hari pernikahan ayahnya dan Verity, sekaligus pengumuman keberangkatan saudari perempuannya Lucy untuk melanjutkan kuliah di Australia. Hallam yang masih memiliki amarah dan kecurigaan terhadap Verity atas kematian ibunya, dia bahkan menyinggung dengan kasar terhadap Verity di hadapan ayahnya. Setelah itu Hallam kembali pulang yang diantarkan Lucy ke rumah. Dia diam-diam mematai-matai ke rumah tetangga dan seperti kebiasaannya mencatat setiap kejadian di dalam buku catatannya. Tidak hanya tetangga, ayahnya dan Verity juga menjadi targetnya. Keesokan paginya Lucy akan berangkat, dan sebenarnya Hallam tidak ingin berpisah dengan Lucy karena dia merasa akan sendiri. Tapi karena tekad Lucy untuk pergi kuliah, dia akhirnya berangkat dengan mobil dan Hallam berlari mengejarnya yang tampak sangat bersedih. Di meja makan, ayahnya dan Verity mengungkapkan jika mereka senang mengizinkan Hallam melanjutkan kuliahnya. Namun dia menolak dengan tegas dan beralasan jika dia sudah memutuskan untuk tetap tinggal di rumah. Untuk mengurangi rasa kecewanya, dia pergi mengecat garasi perahu dan menemukan tali yang terikat dengan sebuah perahu yang tenggelam di dasar sungai, tempat di mana ibunya meninggal tenggelam bersama perahu itu. Dia pergi menghadapi ayahnya dan mengungkapkan bahwa dia telah melakukan riset atas kematian ibunya yang diduga Verity mengikat ibunya dan menenggelamkannya dengan perahu. Namun ayahnya membantahnya kalau sebelum Verity datang, ibunya telah lama mengalami stres dan memilih jalannya sendiri. Suatu hari Verity menemukan buku catatan Hallam dan mengkopi beberapa tulisannya, sementara Hallam pergi ke danau dan membalikan perahu yang digunakan mendiang ibunya. Di sana dia menemukan lubang di bawah papan perahu dan mengambil palu untuk mencentuhi apakah lubang itu merupakan pukulan dari palu. Tidak lama kemudian Verity mendatangi Hallam ke rumah pohonnya, di mana Verity membaca, mengulangi catatan Hallam seperti yang dia tuliskan di dalam buku hariannya. Mengancam akan melaporkan Hallam pada polisi, tapi Hallam membantahnya dengan menunjukkan dugaan bukti palu yang menuding Verity menghabisi ibunya dengan alat itu pada perahunya. Verity menjadi tertawa, membuat Hallam menjadi tegang, menarik Verity ke dinding, dan Verity menjawabnya jika ibunya sendiri ingin mengakhiri hidupnya. Namun pertengkaran itu tiba-tiba menjadi berubah dan keduanya memiliki romansa. Setelah itu Hallam memutuskan untuk pergi ke Edinburgh. Setelah tiba di sana, dia memeriksa saldo rekeningnya, namun tampak uangnya telah kosong. Lalu saat berjalan di tengah hujan, dia ditemukan dua orang polisi yang menanyakan identitasnya. Namun Hallam tidak bisa menunjukkannya dan berlari menghindari penangkapan polisi. Dia berhasil memanjat tiang untuk menaiki gedung seperti kebiasaan dia memanjat rumah pohon dan pergi tidur di atas ruang gedung. Keesokan paginya saat berada di atas gedung, dia melihat seorang wanita, Kate, yang berjalan di bawah. Hallam menjadi terkejut karena wajah Kate mirip mendiang ibunya. Hallam memutuskan mengejar dan mengikuti Kate hingga sampai di sebuah hotel Balmoral, tempat Kate bekerja sebagai administrator. Hallam perlahan masuk dan menemukan Kate di ruang kerjanya, lalu membujuk Kate untuk mendapatkan pekerjaan sebagai porter di dapur yang langsung disetujui Kate. Setelah menyelesaikan pekerjaan di awal hari itu, Hallam pulang tapi mengikuti Kate hingga sampai di apartemennya. Hal ini dilakukannya seperti kebiasaannya mematai-matai orang sebelumnya. Keesokan harinya Hallam menjalankan tugasnya seperti biasa sebagai porter di dapur hotel. Namun saat makan siang bersama rekan kerjanya yang berbicara padanya, Hallam tidak mendengarnya dan hanya mengarahkan matanya pada Kate yang berdiri di hadapannya. Setelah itu Hallam kembali dan memasuki kamar apartemen Kate dan mulai memeriksa barang-barang pribadinya. Tapi tidak lama kemudian Kate kembali pulang dan hampir saja menemukan Hallam. Dia segera keluar jendela dan bersembunyi sambil memandang Kate dari luar jendelanya, bahkan saat Kate sedang tidur. Keesokan harinya saat bekerja membersihkan piring, Hallam memecahkan dua piring dan rekannya memberitahu dia jika gajinya akan dipotong $4. Tidak mengambil pusing, Hallam meminta istirahat sebentar dan pergi ke menara lonceng untuk mengamati dari atas. Namun saat turun kembali, dia ditemukan oleh seorang pengawas Alasdair yang memberikan peringatan padanya untuk tidak ke atas lagi. Tapi sebenarnya Hallam kembali ke menara itu karena pandangan dari atas langsung terarah pada jendela Kate. Hari itu sambil menggunakan teropongnya, dia melihat hal tak terduga di mana menemukan Alasdair sedang berselingkuh dengan Kate. Tidak merasa yakin dengan apa yang dilihatnya, Hallam pergi lebih dekat di atas flatnya untuk memastikan itu. Keesokan harinya Hallam pergi ke kantor
polisi untuk melaporkan kematian ibunya yang diduga dilakukan oleh Verity hanya untuk mengambil rumah dan ayahnya. Hallam kembali ke kamar menara jam untuk memperhatikan Kate dari sana, namun Alasdair menangkapnya. Hallam mencoba memeras Alasdair dengan apa yang dia lihat terhadap perselingkuhan Alasdair dan Kate, tapi Alasdair menolaknya. Alasdair malah memecat Hallam dan mengusirnya dari hotel. Hallam membalas dengan menemukan istri dan anak Alasdair dan dengan demikian menunjukkan kemampuannya jika dia mau untuk memberitahukannya tentang perselingkuhan tersebut yang memaksa Alasdair mengembalikan pekerjaannya. Keesokan harinya Kate memanggil Hallam untuk pemindahan tugasnya menjadi porter membawa barang tamu dan bekerja di depan hotel. Hallam menyetujuinya, menganggap bahwa ini adalah peningkatan karir. Suatu malam Hallam pergi ke atas flat kamar Kate untuk memata-matainya. Sementara Alasdair berada di kamar menara melihat Hallam dari sana. Tidak lama kemudian Alasdair mendatangi kamar Kate dan dia tahu Hallam sedang mematai-matai mereka. Jadi Alasdair menunjukkan apa yang dia buat pada Kate agar melukai hati Hallam. Hallam yang kecewa kembali ke kamar menaranya dan menyalakan lilin sambil membuka sebuah kartu ulang tahun yang diberikan ibunya saat dia berulang tahun dan mengambil anting ibunya yang dia pasang di telinganya. Tapi saat esok hari bekerja dia tidak menggunakannya, namun tak terduga Kate datang mengucapkan ulang tahun padanya dan mengundangnya bersama rekannya untuk merayakan di kafe. Malam itu saat akan bubar dari kafe, Hallam mengajak Kate untuk melanjutkan minum di bar dan Kate menyetujuinya. Keduanya terlihat memiliki pertaruhan banyak minum hingga berlanjut ke kamar Kate, di mana Kate memutar lagu dan menari di hadapan Hallam. Lalu saat Kate mendekatinya, Hallam yang ketakutan mengatakan jika dia tidak suka wanita. Kate menjadi marah karena menganggap Hallam pria bodoh, tapi Hallam berkata jika dia hanya ingin menghargai Kate. Kate menerima penjelasan itu. Keesokan harinya saat sedang bekerja, Hallam diundang Kate ke kamar hotel. Di sana Kate ingin berbicara jika dia semalam terlalu banyak minum, takut jika Hallam akan buka mulut dan membeberkan rahasia mereka. Namun Hallam meyakinkan Kate jika semuanya akan aman bersamanya. Lalu tidak lama keduanya memiliki romansa. Lalu malam hari Hallam pergi ke atas flat kamar Kate dan menemukan pertengkaran Kate dan Alasdair. Dia melompat masuk mencoba menghentikan mereka, namun Alasdair melepaskan pukulan sikunya membuat Hallam terjatuh. Alasdair kemudian membuka semua keburukan Hallam yang suka mematai-matai mereka. Tapi konfrontasi itu membuat Kate mengusir Alasdair dan berbicara pada Hallam, di mana Hallam mengakui jika dia telah mematai-matai Kate sejak awal melihat Kate karena berpikir wajah Kate mirip seperti ibunya. Kate marah dan meminta Hallam untuk keluar dari kamarnya dan sekaligus memecat Hallam. Keesokan harinya Hallam mencoba meminta maaf dan duduk di depan pintu apartemen saat Kate pulang kerja. Kate membawa Hallam ke dalam dan seperti menginterogasinya untuk meminta semua penjelasannya. Lalu Hallam menceritakan bahwa ketika ibunya meninggal dia tidak ingin berada di sekitar siapapun. Hallam juga mengungkapkan jika dia selalu mematai-matai Verity dan beberapa tetangganya, termasuk setiap pasangan muda yang berpacaran di sekitar rumah pohonnya. Kate kemudian menegaskan pada Hallam jika dia terlihat seperti ibunya itu hanya koinsidensi. Kate juga mengembalikan pekerjaan Hallam seperti biasa sebagai porter. Keesokan harinya Hallam membawa beberapa barang milik dia seperti topi serigala, baju ibunya dan juga kartu pengenal ibunya yang menjelaskan bagaimana kemiripan wajah ibunya mirip Kate. Sambil menangis Hallam mengungkapkan kerinduannya pada ibunya selama ini, membuat Kate menggunakan baju ibunya dan menunjukkan pada Hallam dan memeluknya saat Hallam makin bersedih. Setelah itu Hallam membawa Kate untuk menaiki atas gedung, mengikutinya memata-matai orang dari atas. Tidak lama ayahnya dan Verity mendatangi Hallam di hotel karena dia melaporkan kecurigaan tentang kematian ibunya kepada polisi di Edinburgh. Ayah Hallam memiliki hutang yang besar dan perlu mengembangkan sebagian tanah di perkebunan tersebut. Namun Hallam berhak untuk berkonsultasi berdasarkan wasiat ibunya. Hallam menolak bekerja sama karena kecurigaannya terhadap Verity. Kebencian Hallam terhadap Verity menguasai dirinya sepenuhnya dan dia mencoba menenggelamkannya di danau dekat rumah ayahnya. Namun kemanusiaannya mengambil alih dia dan dia menghidupkannya kembali. Baru pada saat inilah ayahnya mengungkapkan bahwa dia tidak berusaha mencegah ibu Hallam untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pengungkapan ini membuat Hallam menyadari bahwa kemarahannya sebenarnya pada ibunya karena meninggalkannya. Hallam mencoba menemukan Kate kembali, tapi saat di depan kamarnya, Kate tidak mengizinkan masuk dan memberitahu Hallam jika dia telah salah menentukan pasangannya, meminta Hallam dan dia agar berpisah dengan baik-baik. Di momen katarsis ini memungkinkan Hallam untuk move on dan melupakan Kate. Film berakhir dengan bahagia dan puas saat Hallam berjalan kaki di Edinburgh dan berakhir.